Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan mereview materi fitofarmaseutika mengenai preparasi simplisia kering dan juga mekanisme ekstraksi. Nah, kalau misalnya kita mau membuat simplisia kering, tentu kita panen bagian dari tanaman yang kita inginkan, kemudian dilakukan proses pengaringan. Singkatnya seperti itu. Namun di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan membuat sebuah simplisia kering. Itu dimulai dari tanaman hidup. Tanaman hidup itu notabene dia akan melakukan proses fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis ini dia akan menghasilkan glukosa, polisakarida dan juga energi. Juga reaksi biosintesis lain yang nantinya dia akan menghasilkan senyawa metabolit primer, sekunder seperti alkaloid, flavonoid, minyak atsiri dan lain sebagainya yang dilalui melalui reaksi yang sangat-sangat kompleks. Kemudian apabila bagian dari tanaman itu sudah kita petik, misalnya daunnya udah kita petik dari tanaman hidup, maka dia akan mengalami reaksi enzimatik yang berlangsung secara alami. Nah, reaksi enzimatik itu menyebabkan apa? Dia menyebabkan kandungan senyawa aktif yang ada dalam bagian tanaman tadi itu tidak stabil secara fisik dan juga kimiawi. Nah, kemudian di sini ada organ yang dipanen. Nah, berbicara mengenai organ yang dipanen itu berbeda antara misalnya daun, kemudian batang, dan juga akar. Yang membedakannya itu berdasarkan tebal dan juga tipisnya dari organ. Yang nantinya itu juga akan berpengaruh pada proses penetrasi dari larutan penyari untuk menarik senyawa komponen kimia yang ada pada organ tersebut. Nah, kalau misalnya organ tadi udah dipetik, udah dipanen, maka dia suplai nutrisinya akan terhenti. Nah, karena dia udah tidak melakukan proses metabolisme lagi seperti tanaman hidup. Nah, kemudian yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah kadar air. Nah, karena kadar air itu merupakan peran penting yang berhubungan dengan mikroba. Nah, kalau di sini kadar airnya itu lebih dari 10%, maka enzim dari mikroba itu masih akan tetap aktif sehingga menyebabkan mikrobanya hidup. Nah, kalau mikrobanya hidup itu akan menyebabkan dekomposisi dari kandungan senyawa aktif kita, senyawa aktif yang ada dalam bagian tanaman tadi. Juga mungkin akan berpengaruh juga pada proses penyimpanan, tidak akan lama karena adanya kontaminasi dari mikroba tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mengenai bahan kering. Nah, kalau misalnya dia udah menjadi bahan kering, maka kadar airnya pasti di bawah 10% karena 10% itu merupakan persentase minimal air yang diperbolehkan gitu. Kalau misalnya dia udah di bawah 10%, maka enzim itu akan terdenaturasi. Enzim dari mikroba akan terdenaturasi. Sehingga apa? Nah, kalau misalnya enzim dari mikroba udah terdenaturasi, tentunya enzimnya udah tidak aktif dan mikrobanya akan mati. Sehingga apa? Stabilitas dari bahan dan juga kandungan aktif senyawa komponen kimia yang ada dalam simplisia tadi akan stabil secara fisik dan juga kimiawi. Kemudian selanjutnya itu mengenai tebal lapisan batas. Nah, menurut teorinya itu semakin halus serbuk itu semakin pendek tebal lapisan batas. Ya, karena semakin halus serbuk itu maka jumlah sel-selnya itu akan semakin sedikit sehingga dia akan memudahkan penetrasi bagi larutan penyari untuk mencapai zat aktif yang ada di dalam bahan. Jadi kalau misalnya dia selnya itu sedikit, otomatis solven atau larutan penyari itu mudah menembus dinding sel dan menarik senyawa komponen kimia yang ada dalam serbuk tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berarti dia akan semakin efektif proses penyariannya dan akan menghasilkan ekstrak yang bagus. Itu secara teori kan seperti itu. Namun dalam realitanya itu tidak selalu demikian karena ada beberapa hal atau beberapa faktor yang justru dengan kecilnya atau dengan semakin kecilnya tebal lapisan batas itu maka akan merugikan orang yang melakukan ekstraksi. Nah, apa aja faktornya itu? Yang pertama itu mengenai senyawa volatil. Apabila tujuan dari orang yang melakukan ekstraksi itu untuk mendapatkan senyawa volatil, kemudian dia melakukan
atau membuat simplisia dengan bentuk serbuk yang sangat halus, maka dia akan rugi karena senyawa volatilnya itu akan mudah sekali untuk menguap dan habis pada waktu proses ekstraksinya, sehingga nggak dapat apa-apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua itu mengenai zat balas. Zat balas misalnya kayak metabolit primer, misalnya kayak protein, karbohidrat, kemudian klorofil dan lain sebagainya, yang biasanya kehadirannya dalam proses ekstraksi itu tidak diinginkan. Nah, kalau misalnya simplisia kita itu ada dalam bentuk serbuk yang sangat-sangat halus, tentunya kan mudah bagi solvent atau larutan penyari untuk menembus dinding sel dan menarik zat-zat balas ini keluar dari sel. Nah, sehingga apa akibatnya kalau zat balas ini ikut keluar juga? Ya akhirnya akan menyebabkan ekstrak kita menjadi banyak pengotornya gitu, banyak tercampur zat-zat balas ini yang harusnya itu nggak keluar dari dalam sel. Jadi yang selanjutnya itu dibahas mengenai ekstraksi. Jadi ada 5 poin penting dalam proses ekstraksi. Yang pertama itu penetrasi cairan penyari ke dalam sel. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana penetrasi cairan penyari atau solvent itu ke dalam sel. Yang pertama itu tentang tebal lapisan batas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa semakin tipis lapisan batas, maka dia penetrasinya itu akan semakin tinggi gitu. Begitu juga sebaliknya, jika lapisan batasnya itu semakin tebal, maka penetrasinya itu semakin rendah. Kemudian yang kedua itu ada keras lunaknya sel dari bahan simplisia. Nah, simplisia daun itu berbeda dengan simplisia batang ataupun simplisia dari akar, dimana simplisia daun tentunya daya penetrasinya itu lebih mudah daripada simplisia akar. Jadi intinya itu semakin lunak sel dari bahan simplisia, maka daya penetrasinya itu akan semakin cepat atau semakin tinggi. Kemudian yang ketiga itu tentang cairan penyari. Cairan penyari ini berkaitan dengan gugus OH, di mana solvent atau cairan penyari yang mempunyai konsentrasi gugus OH yang tinggi, dia akan mudah untuk masuk ke dalam sel, berpenetrasi. Jadi di sini ada air, gliserol, kemudian metanol, etanol, ether, itu mempunyai daya penetrasi yang berbeda-beda. Kemudian poin kedua itu mengembangnya ruang intra dan juga interseluler karena penetrasi cairan penyari. Kemudian poin ketiga, kontak antara cairan penyari dengan kandungan kimia bahan. Jadi itu kan tadi sudah berpenetrasi ke dalam sel, akhirnya dia mengembang ruang selnya tadi akan mengembang sebelum nanti akhirnya pecah, dan si cairan tadi akan berkontak dengan senyawa kimia yang ada di dalam sel itu. Kemudian poin yang keempat itu pelarutan kandungan aktif dalam cairan penyari. Nah, setelah berkontak dia maka akan larut. Nah, di sini faktor-faktornya seperti pada proses pelarutan biasa. Yang pertama, konsepnya ada like and dislike. Itu berhubungan dengan sifat kepolaran. Dimana contohnya misal cairan penyari atau solvent yang sifatnya itu lebih polar, maka dia akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang sifatnya juga polar. Demikian juga sebaliknya, jika cairan penyari atau solventnya itu sifatnya non polar, maka dia akan melarutkan senyawa metabolit sekunder yang sifatnya juga non polar. Kemudian ada kejenuhan. Nah, kejenuhan ini berkaitan dengan stabilitas kuantitatif, perbandingan kuantitatif dari cairan penyari dan juga simplisianya, dimana biasanya digunakan perbandingan 1:10 gitu ya. Itu semakin banyak sebenarnya, semakin banyak cairan penyari, maka proses pelarutannya itu akan semakin cepat. Kemudian untuk pemanasan dan juga pengadukan, di sini semakin besar suhu atau semakin tinggi suhu dan juga semakin cepat pengadukan, maka pelarutan itu akan juga semakin cepat. Kemudian yang terakhir itu ada difusi senyawa aktif keluar sel. Jadi di sini ada dua faktornya. Yang pertama karena ada perbedaan konsentrasi, dan yang kedua itu karena tekanan. Nah, perbedaan konsentrasi pada dasarnya prinsip difusi itu kan harus
perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Makanya itu harus ada perbedaan konsentrasi antara di dalam sel dan juga di luar sel, sehingga nanti sel itu akan berdifusi keluar dan akhirnya larut ke dalam cairan penyaring.